Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Wewe Wita, dan suami aku, Denny Aprisani, di channel Wewe Wita. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman. Ada yang nanya waktu itu, Kak, kenapa katanya waktu itu nggak mau hamil dulu, tapi kenapa sekarang hamil gitu. Nah, di sini aku mau jelasin karena waktu itu pertandingan PON itu kan rencananya di tahun 2020 dan bulan Oktober ini udah lewat ya. Sekarang udah 2021. Nah, pas sebelum pandemi itu memang kita persiapan untuk PON 2020. Tapi karena ada musibah, ada COVID-19 pandemi ini, jadi akhirnya PON kan diundur tuh jauh dari 1 tahun 2021. Nah, ke tahun 2021 itu tuh jaraknya lama banget ya, dari mungkin ada sekitar 1 tahun lebih lah pokoknya, 1,5 tahun pun lebih gitu, karena waktu itu posisinya masih bulan Maretan ya, masih bulan Maret. Nah, terus karena memang udah lama banget aku pingin banget punya anak, jadi akhirnya kita berencana deh, coba yang kita program dulu, siapa tahu mudah-mudahan kita dikasih. Dan kita pun juga ikhtiarnya nggak lama, cuman berusaha 2 bulan itu, mudah-mudahan dapat. Jadi kita ada hitung-hitungan, ketika misalkan dalam waktu 2 bulan ini kita belum dikasih rezeki buat hamil, istri saya harus fokus ke latihan, karena hitung-hitungannya kira-kira dalam waktu 2 bulan dikasih, insya Allah pada saat tahun depan di awal-awal bulan sekarang ini lahiran masih ada persiapan untuk pertandingan PON gitu ya. Iya gitu. Dan juga kan ibaratnya kalau punya anak itu rezeki dari Allah ya, kita nggak bisa kita pengen tapi kalau belum dikasih juga kan kita nggak bisa maksa, jadi kita berikhtiar aja waktu itu ya. Tapi alhamdulillahnya akhirnya dikasih. Mungkin kalau waktu itu kita nggak niat untuk berikhtiar, berarti kita harus nunggu lagi ke tahun sampai 2022 selesai PON tahun 2021 ya. Iya, dan itu pun aku pikirnya yang udah pengen aja kadang belum dikasih, apalagi kita yang nunda-nunda gitu ya. Aku pikirnya seperti itu ya. Akhirnya udah selesai itu, kita ikhtiar karena udah pengumuman tahun depan diundur. Alhamdulillah aku langsung dikasih. Jadi akhirnya udah aku sekarang fokus dulu untuk kehamilan aku, dan alhamdulillah juga ini udah masuk ke bulannya, udah masuk ke 37 minggu, jalan 38. Jadi masih ada waktu sebenarnya, insya Allah ya, kalau memang masih rezekinya gitu ya. Dan doain aja semoga nanti lahirannya sehat, selamat, normal, tanpa kurang suatu apapun. Amin. Dan juga walaupun kita lagi ada musibah, Tuhan itu adil ya. Jadi di balik sesuatu itu ada sebuah keindahan juga ya. Iya. Jadi alhamdulillah istri saya dikaruniakan kehamilan dulu ini, kehamilan, dan insya Allah mohon doanya dalam waktu dekat ini mungkin udah mendekatkan kelahiran ya, dalam waktu dekat. Insya Allah. Semoga insya Allah di bulan ini, entah tanggal berapa, ataupun paling lambatnya mungkin awal Februari udah bisa melahirkan. Mohon doanya ya teman-teman. Jadi memang kita tuh sebenarnya udah pengen banget mempunyai anak ya, keturunan. Jadi bukannya kemarin kita menunda-nunda, enggak. Karena memang istri saya kemarin sudah terlanjur masih fokus di pertandingan ya, udah masuk prapon. Jadi kalau udah prapon dia udah fokus di pertandingan, nggak boleh hamil dulu. Ya, dan sebenarnya kalaupun hamil pun bisa, tapi terlalu mepet. Kayak kita ngambil resiko dan bahaya, kasihan buat atletnya sama anaknya gitu. Nggak akan sehat. Dan juga namanya kalau pertandingan udah prapon terus tiba-tiba aku hamil gitu kan, kayaknya kasihan juga sama timnya, mereka juga pasti kerepotan untuk nyari pengganti gitu kan tiba-tiba. Tapi pelatih sempat kaget juga ya denger Wewe hamil gitu kan. Tapi kan memang posisinya memang lagi jauh banget ya jaraknya tuh. Pelatih memang kaget, tapi mereka juga udah tahu aku tuh bener-bener pengen banget dari dulu gitu, ngelihat anak kecil aja aku tuh rasanya tuh, kapan aku punya anak ya Allah gitu kan. Ngelihat aku tuh paling seneng banget lihat anak kecil soalnya. Terus teman-teman udah pada mulai hamil itu kan, kadang rasanya kayak gimana gitu, sedangkan umur kita juga kan udah mulai makin tua gitu kan. Nah jadi ya udah deh, kayak
berdoa Bismillah aja ya. lah sama Allah, semoga berikan yang terbaik aja untuk kami, untuk keluarga kecil kami gitu. Dan alhamdulillah pada bulan April kemarin kita langsung pas bulan puasa langsung dikasih. Jadi Itu alhamdulillah. benar-benar berkah banget Dan buat itu kita. perjuangan banget loh. Ceritain sedikit yang. Jadi pada saat awal-awal pandemi itu ya. Jadi itu kan masa PSBB dan pesawat Dari darat, laut, udara semua ditutup. sedangkan istri saya ini udah mesen tiket buat Tanggal ke Palembang ya. Tanggal 26 aku pesen tiket. Udah booking tiket ya, udah bayar untuk terbang ke Palembang. Ternyata tanggal 23, jadi yang udah pesen tiket harus di-refund gitu kan. Aku sempet bingung, sempet nangis, sempet ya Allah, apa memang aku belum waktunya dikasih kesempatan gitu ya. Sempat frustasi tapi tetap berpikir positif gini. Iya. Ya mungkin Tuhan ada rencana lain ya. Rencana lain. Tapi nggak tahu kenapa untuk jalur darat ya tutupnya itu sampai jam 12 malam kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya tanggal 23 itu aku tanggal 22 malam Kita itu udah pasrah ya? Udah nangis-nangis, aku telepon ke suami, kayaknya aku nggak akan bisa ke Palembang. Jadi rencana untuk ikhtiar di dalam 2 bulan ini kayaknya kita harus tunda, mungkin memang kita dikasih rezekinya mungkin nanti setelah PON gitu kan. Tapi ternyata ya itu dia, kita nggak pernah tahu ya apa yang direncanakan sama Allah. Akhirnya tanggal 23 itu aku bisa berangkat gitu, tapi lewat darat. Dan itu ada temennya, kita sebenarnya udah nyari tahu ya, kita ikhtiar juga minta lewat tolong. darat segala macam, ada yang prestasi bisa ya. bantu nggak gitu, supaya aku bisa nyebrang ke Palembang gitu. Dan alhamdulillahnya ada respon baik dari teman kita. Ya terima kasih juga buat Agus ya sudah menyarankan katanya. Kak Denny, ini coba nih ada temen aku nih bus ya. Iya, mau antar barang. Antar barang kata dia, coba ikut. Jadi istri saya ikut bus antar barang. Iya, aku pergi karena katanya tutupnya jam 12 malam, jadi Mendadak banget. masih bisa lewat, masih bisa nyebrang gitu kan. Yaudah akhirnya aku sebisa mungkin aku packing yang Dia bisa berangkatnya jam dibawa berapa ya? aja. Jam 3 apa setengah 4 ya bus itu ya? Sedangkan aku nelpon kamu jam Setengah 2-an. Setengah 2 dia masih tidur gitu ya? Iya, aku kan semalam tuh kadang karena sedih gitu kan. Akhirnya aku baru bisa tidur tuh ya pokoknya pagi jam 9-an baru bisa tidur nyenyak gitu sampai siang gitu kan. Dan dia nelpon tiba-tiba, yang Bisa nggak? bisa nggak kamu siap-siap sekarang pergi ke Masuk pool stasiun bis gitu kan. Terus udah itu Terminal ya? katanya ada yang bisa nyebrang. Aku langsung prepare, aku mandi, apapun yang bisa aku bawa aja gitu. Aku nggak bawa banyak baju karena aku pikir ya udahlah nanti di Palembang juga nanti bisa beli gitu kan, ataupun masih ada baju yang di sini gitu. Jadi aku langsung buru-buru ke sana, dan sebenarnya sempat terlambat karena mereka mau berangkat tuh jam 3 rasanya ya. Tapi aku sampai ke sana tuh setengah 4 teman-teman. Dan Sampai masih teleponan, ditungguin, mohon gitu ya. mohon Kak tolong tungguin Kak, ini kesempatan aku untuk bisa nyebrang gitu. Dan akhirnya ditungguin lah sampai setengah 4 sana, dan alhamdulillah nyampe bisa nyebrang. Dan aku sebenarnya sepanjang jalan tuh takut ya, karena di berita itu yang Diputar balik kalau iya, ketahuan. kalau ada orang penumpang di dalam ya bis, karena kan udah ditutup ya ibaratnya katanya. Disuruh putar balik atau enggak turun di Tempat turun tersebut. di tempat situ Yang langsung balik diberhentikan. lagi gitu. Nah, aku nggak bisa tenang selama perjalanan itu teman-teman, apalagi pas udah sampai ke Merak ya. Di Merak itu kan pasti ketat penjagaannya, tapi Masya Allahnya ya, nggak ada pemeriksaan sama sekali, dan lolos masuk ke kapal dan bisa nyebrang dan sampai ke Palembang dengan selamat. Alhamdulillah banget ya Allah, itu bener-bener rasanya tuh kayak ya Allah makasih banyak udah dikasih kesempatan gitu kan. Dan akhirnya sampai ke Palembang itu bulan puasa pertama, bulan puasa kan ya? Besoknya tuh puasa pertama. Ya, puasa pertama. Nah, dan kita mulai ikhtiarnya tuh di bulan puasa. Dan alhamdulillahnya menjelang lebaran, kita setelah lebaran tuh kita periksa ya Periksa. ke dokter. Dan Kok nggak hamil? Kok nggak mens katanya? Kok nggak aku halangan-halangan? ngerasa sebenarnya
Ini rewel banget istri saya. Sebenarnya lambatnya cuma 2 hari ya teman-teman, karena kan biasa sebenarnya kalau siklus mens itu kadang kan kita kadang lambat 2 hari, kadang cepat gitu, itu kan karena nggak teratur gitu. Nah tapi aku ngerasa kok nggak mens ya, mudah-mudahan hamil ya Allah gitu. Kayak gitu lah pokoknya, berharap-harap gitu kan. Tapi waktu itu aku tes pack. Ya konyolnya aku ya, karena aku nggak tahu tes pack itu harusnya pagi-pagi. Nah, kita sembarangan aja. Ya urin paling pagi, yang paling pertama keluar gitu. Aku tes packnya sembarang loh, di malam, di sore. Lucu banget, dan itu nggak Yang aku ada pusing hasilnya. berapa kali minta beliin tes pack gitu ya. Padahal kan aku bilang, yang santai aja, kalaupun memang hamil, kamu nggak akan menstruasi kayak gitu kan. Tapi dia nih orangnya penasaran banget, pengen beli terus pokoknya gitu ya. Iya, namanya juga kan lagi pengen ya teman-teman, apapun yang kita pengenin tuh pengennya kita tahunya secepatnya kan. Jadi ya aku berharap telat mens itu karena memang hamil. Jadi aku beli tes pack, terus aku rewel ke dia yang beli lagi tes pack, Dan ada saran uak gitu. juga ya. Akhirnya karena kata aku udah frustasi nih, karena nggak strip 2 gitu ya, satu terus, karena memang aku sembarang gitu kan ceknya gitu. Ternyata memang harus pagi-pagi. Nah pas aku pertama kali ngetes pack pagi-pagi, alhamdulillah, aku bilang ini 2 ya, aku bilang kok dua bener apa enggak gitu, karena selama ini aku tes pack tuh 1 terus kan. Jadi Ini 2 sudah 2, sudah dinyatakan positif, tes packnya masih penasaran juga, kita ke dokter lagi biar dia puas lagi ya. Udah itu langsung ke dokter ya. Oh, iya, aku karena kan takutnya ada kesalahan ini ya, kesalahan apa namanya, di tes pack pun pasti ada kesalahan gitu, jadi aku takut gitu. Udah akhirnya pas ke dokter aku udah yakin deh bahwa aku hamil, alhamdulillah, dan sekarang udah menginjak 37 minggu dan udah deket ke HPL. Mohon doanya ya teman-teman. Mungkin itulah cerita sedikit dari kita, dari kenapa istri saya memutuskan hamil padahal masih bertanding ya. Dan itu juga sedikit cerita dari kita ya. Mohon doa juga buat teman-teman, doa dan supportnya. Semoga buat istri saya diberikan kelancaran. Amin. Dan lahir dengan normal tanpa ada cacat. Amin. Itu saja ya. Amin. Tanpa kurangan suatu apapun ya sayang ya. Amin. Terima kasih. Mungkin segitu aja apa ya yang bisa aku ceritain kenapa aku hamil gitu. Dan mungkin next time kalau ada pertanyaan lagi, kalian bisa komen di bawah apa yang harus kita jawab. Kita akan jawab. Terima kasih udah ngikutin vlog hari ini. Saya Wewita Dan saya Deni Aprisani. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.